Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi pada video kali ini. Ya, kembali kita akan melanjutkan materi pembahasan dari mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah bersama saya Muhammad Ismail Mustafa. Ya, jadi kita akan melanjutkan kembali ya materi yang pernah kita bahas pada kesempatan sebelumnya, di mana sekarang kita sudah sampai pada poin D, yakni tentang akuntansi persediaan satuan kerja. Ya, untuk mempersingkat waktu, ya mari kita sama-sama membahas materinya. Oke. Ya, jadi sebelum memulai sesuatu ya selalu saya menganjurkan untuk diri saya pribadi dan untuk kalian bahwa memulai sesuatu yang baik haruslah dengan yang baik pula, yaitu dengan doa tentunya ya, dan persiapkan diri dan luruskan niat kembali agar kita memiliki tujuan untuk apa kita belajar. Apalagi terlebih yang kita pelajari ini untuk kebaikan masyarakat ya, karena ini mengenai tentang instansi pemerintah atau lembaga pemerintahan. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materinya, yakni poin D, akuntansi persediaan dan satuan kerja, yang masih bagian dari akuntansi aset lancar satuan kerja ya. Jadi secara tidak langsung dari judulnya sudah kelihatan persediaan adalah aset lancar ya, suatu satuan kerja. Oke, kita lanjut. Di dalam poin D ini ya ada beberapa hal yang harus kita pahami ya. Jadi ada tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, kita dapat mengetahui jenis-jenis persediaan atau klasifikasinya. Yang kedua, bagaimana persediaan itu diakui ya, dan yang ketiga tentunya setelah diakui bagaimana cara mengukurnya dan menilai persediaan tersebut. Terus yang keempat, metode pencatatan yang dipakai itu yang bagaimana dalam persediaan ya. Lalu yang kelima, ini ada dokumen-dokumen apa atau pihak-pihak siapa yang terkait dalam akuntansi persediaan ini ya. Lalu yang terakhir itu bagaimana penyajiannya ketika ada di neraca atau di catatan atas laporan keuangan. Lanjut. Nah, jadi yang pertama sekali lagi dalam pemerintahan itu segala sesuatunya itu biasa sudah ada memang aturannya ya, atau kalau kita mau gambarkan lagi itu dalam setiap sistem pasti memiliki aturan pokok dari mana dia diambil. Terkhusus pada akuntansi pemerintahan, maka kita tidak jauh-jauh dari aturan yang telah disetujui atau diakui dalam pemerintah itu sendiri. Di pemerintahan itu seperti yang pernah kita bahasakan itu ada namanya PSAP ya, pernyataan standar akuntansi pemerintah ya. Di sini terkhusus nomor 5 itu tentang persediaan. Di sini dikatakan bahwa aset lancar ya, persediaan ini adalah aset lancar yang berbentuk barang atau perlengkapan ya, jadi ada fisiknya. Yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan dalam rangka pelayanan ya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa dari bahasanya saja persediaan berarti itu berupa barang ya, barang ataupun mau kita pakai ataupun mau kita serahkan ke ke masyarakat, ini dalam bentuk pelayanan ya. Jadi ini adalah klasifikasi atau arti yang diberikan dalam aturan PSAP nomor 5. Ini ya. Jadi di sini ya lanjutan dari tadi itu dijelaskan bahwa ada beberapa jenis persediaan. Yang pertama ya, kita lihat di layar itu ada yang namanya persediaan barang habis pakai ya. Jadi ada yang namanya persediaan bahan habis pakai. Barang di sini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan persediaan bahan habis pakai ini barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan ya. Jadi untuk digunakan pribadi istilah kalau kita ya. Jadi bahan habis pakai yang dimaksud di sini yang bisa habis terpakai. Itu. Lalu yang kedua di sini ada yang disebut dengan bahan atau material ya, persediaan bahan atau material. Ini bahan atau material di sini digambarkan bahwa barang yang tak habis dipakai, artinya perlu beberapa kali atau bertahap habis ya, tapi akan habis. Jadi itu ya, tapi masuk
masih masuk dalam kategori aset lancar ya, di mana dia perlu beberapa kali dipakai lalu habis. Nah, ini ya. Dan yang ketiga ini ketika ada persediaan yang dimaksud itu tidak termasuk klasifikasi antar 1 dan 2, maka dimasukkan dalam klasifikasi yang ketiga. Di sini dikatakan bahwa pemerintah memproduksi sendiri. Jadi ada beberapa memang barang yang pemerintah produksi itu bukan untuk dijual dan lain sebagainya ya, tapi untuk memang sebagai tadi yang diartikan dalam aturan tadi itu sebagai pelayanan kepada masyarakat ya. Jadi memang ada beberapa hal ya. Jadi di sini kita lihat, ini rangka pelayanan dalam masyarakat. Oke. Nah, ini ya, ini adalah aturan ya, aturan pada tahun 2013 nomor 64 ya, ini peraturan Menteri Dalam Negeri yang memperlihatkan klasifikasi beberapa barang ya. Nah, ini kalau di sini kita perhatikan bahwa persediaan bahan habis pakai ini ada beberapa yang dia jabarkan ya. Itu salah satunya, contohnya di sini adalah alat tulis kantor, ATK, di sini dokumen ya, administrasi, alat listrik, elektronik ya. Jadi alat listrik yang 1 kali pakai, perangko ya, yang 1 kali pakai juga, peralatan kebersihan misalkan pembersih lantai dan lain sebagainya ya. Nah, ini bahan bakar minyak jelas 1 kali pakai. Jadi ini semua bahan habis pakai yang sekali pakai. Lalu bahan material ini yang berkali-kali dipakai ya. Artinya masih bisa dipakai berulang-ulang ya. Di sini ada bahan baku bangunan. Jadi mungkin tidak habis, masih tersimpan, maka ini disebut bahan atau material. Lalu sini ada bibit tanaman ya, ada ternak dan lain sebagainya. Lalu di persediaan lainnya di sini diberikan pada pihak ketiga yang saya maksud tadi, biasanya ini dalam bentuk bantuan ya. Jadi memang ada beberapa proyek-proyek pemerintah itu memang terkhusus di pemerintahan ada istilahnya pemberian barang ya, berupa barang. Nah, itulah yang dimasukkan dalam persediaan barang lainnya. Nah, di sini ya, di sini yang selanjutnya ini dikatakan kapan persediaan itu diakui ya. Ini tentunya kalau kita kalau kita membahas tentang pengakuan persediaan itu kapan, maka kita kembali lagi ya, sistem yang dipakai kan akrual. Maka pengakuan itu akan terjadi ketika diakui ya, setidaknya ada dokumen-dokumen dan lain sebagainya ya. Nah, ini perhatikan di sini di bagian A, di sini dijelaskan pengakuan persediaan. Nah, di sini kapan itu diakui, yaitu ketika potensi manfaat ekonomi masa depan sudah ada oleh pemerintah, jadi milik pemerintah dan memiliki nilai atau biaya ya. Jadi dia ada nilainya berupa satuan uang ya. Nah, di sini dapat diukur dan diterima, artinya bisa, itu masih dalam bentuk barang jadi bisa diterima, dan hak miliknya itu atau pengusahaan itu berpindah ya. Nah, artinya itu kepemilikannya sudah milik pemerintah ya. Jadi selama masih punya pemerintah, maka persediaan tersebut bisa kita akui sebagai persediaan milik pemerintah. Lalu yang kedua di sini pengakuan dewan persediaan ya. Kalau di sini dikatakan bahwa pada akhir periode akuntansi baru disesuaikan dari hasil inventaris fisik ya. Jadi ada dua cara ya. Di sini ada 2 cara, di mana ada pengakuan beban persediaan ya, pendekatan beban, pengakuan beban persediaan. Nah, ini ya, jadi ada pendekatan aset dan pendekatan beban ya. Ini akan kita bahas sebentar. Nah, di sini langsung ya, contoh studi kasus 5. Nah, coba kita perhatikan. Nah, jadi yang pertama ini pendekatan beban ya, di mana segala persediaan itu awalnya akan dianggap langsung beban. Nah, itu ya. Itu maksudnya pendekatan beban. Dari awal persediaan itu diterima ya, diakui sebagai beban atau sudah dianggap habis ya, atau dianggap terpakai jadi beban. Namun di akhir periode ya, ketika perhitungan sisa bahan habis pakai, sisa bahan dalam material itu dihitung atau sisa persediaan, maka itu akan menjadi saldo akhir dari ya, ini adalah pendekatan beban. Jadi saldo akhir dari akun persediaan ya ini. Jadi sisanya ada 350.000 dan persediaan bahan material tersisa 10.500.000
Rp100.000. Ini pendekatan beban ya. Agak berbeda dengan pendekatan pendekatan aset ya. Ini pendekatan aset ya. Dia agak berbeda. Di jurnal kita bahas pertama itu jurnal finansial dulu ya. Ini di jurnal finansialnya pendekatan aset itu agak berbeda ya. Di mana di sini coba kita perhatikan ya. Ini dari awal dia langsung akui sebagai persediaan ya. Jadi bukan beban. Dia anggap ini masih harta istilahnya ya, masih aset, masih ada. Kalau yang tadi dia anggap sudah terpakai. Kalau ini dia anggap belum terpakai, maka diakui sebagai aset persediaan bahan habis pakai. Nah, ini ya. Nah, maka di akhir periode nanti ya, ketika disesuaikan itu beban yang dimunculkan untuk mengurangi berapa pemakaiannya. Nah, itu ya. Maaf, bukan untuk mengurangi, untuk memunculkan berapa pemakaiannya ya. Kalau yang tadi yang di kasus beban, pendekatan beban, dia munculkan sebagai beban dan akan dikurangi beban tersebut untuk memunculkan yang namanya persediaan bahan habis pakai ya. Nah, tapi di akhir nanti periode ini akan tetap sama ya, hasilnya akan sama walaupun memakai pendekatan yang berbeda ya, tapi tetap tujuannya akan sama ya, di mana yang di awal ini beban yang akan berkurang, sedangkan yang di pendekatan asetnya yang akan berkurang, sehingga yang tersisa maka itulah persediaan akhir periode. Nah, itu tetap sama ya. Nah, ini contoh-contohnya diperhatikan ya. Hasil akhirnya tetap sama. Nah, lalu karena ini adalah pemerintahan ya, di sektor pemerintah, maka ada dua jurnal yang dibuat ya. Jurnal pertama untuk finansialnya dan jurnal yang kedua adalah pelaksanaan anggaran atau realisasi anggaran. Ini ya, ini memang jurnal khusus untuk yang ada di pemerintahan. Maka ingat ya, yang masuk di jurnal anggaran itu adalah yang mempengaruhi kas ya, atau mempengaruhi anggaran. Maka itu yang di jurnal saja di situ. Nah, kita perhatikan transaksinya. Transaksi yang pertama ini ada kas yang keluar, maka ini akan mempengaruhi dari anggaran. Yang kedua juga ini ya, ini ada keluar dari RK PPKD ya, senilai 70 juta. Nah, maka itu harusnya juga masuk ya, karena dia mempengaruhi kas yang ada di PPKD ya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini ya, ini jurnal pelaksanaan anggaran. Kalau di jurnal pelaksanaan anggaran itu tidak ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan. Sama semua. Karena kenapa? Karena dia hanya berfokus pada uang yang keluar atau anggaran yang dipakai. Nah, jadi tetap sama. Yang berbeda hanya di jurnal finansial, mau pendekatan aset maupun pendekatan beban ya. Jadi itu harap diperhatikan. Ya. Nah, ini. Tetap kalau di jurnal jurnal pelaksanaan anggaran atau realisasi anggaran itu sama seperti sama antara pendekatan aset ataupun pendekatan beban ya. Yang berbeda hanya jurnal finansial, di mana ya saya jelaskan kembali bahwa pendekatan aset dari awal persediaan tersebut dia anggap masih ada atau berupa aset, sedangkan pendekatan beban dari awal dia mendapatkan persediaan tersebut dia anggap sudah habis, maka jadilah beban ya. Itu hanya sisi yang berbeda ya, tapi di akhir periode akan tetap sama, di mana harus memunculkan persediaan akhir yang sebenarnya itu. Nah, kita lanjut ya, kita lanjut di yang ketiga ya. Di sini ada pengukuran dan penilaian persediaan. Kalau kita berhubungan dengan pengukuran, maka tentunya ini adalah berhubungan dengan angka-angkanya, atau kalau di sini dikatakan nominalnya ya. Di sini ada biaya perolehan dengan pembelian ya. Jadi istilahnya persediaan tersebut nominalnya itu atau diukur itu sesuai dengan biaya diperolehnya ya. Yang kedua itu sesuai dengan produksinya atau harga pokok produksi ya, berapa biayanya, tambahan dan lain-lain ya yang masuk dalam harga pokok produksi. Dan yang ketiga, ini ya, nilai wajar diperoleh dengan cara lain, misalkan memakai pihak ketiga ya untuk menilainya. Bisa saja ada sebuah aset yang mungkin kita tidak tahu, tidak ada istilahnya nota awalnya, nota akhirnya ya, tapi bisa tetap dinilai oleh orang-orang yang memang memiliki ilmu terhadap hal tersebut. Nah, ini ya, ini yang ketiga. Lalu penilaiannya di sini ini ada dua di sini ya. Harga di sini metode sistematis dipakai ya, yaitu FIFO atau LIFO ya. FIFO dan LIFO di sini ada juga rata-rata tertimbang. Jadi memang penilaian persediaan itu ada yang dinilai sesuai dengan
sesuai dengan yang terakhir berapa sisanya, itu ya. Jadi maka yang akan mengurangi itu yang dari nilai akhir tadi ya. Itu. Adapun harga pembelian terakhir maka ini bisa saja juga ya, dalam penilaian persediaan itu bisa kita lihat dari berapa hasil akhir dari pengurangan-pengurangan yang telah mengurangi nilai persediaannya. Jadi setiap pemakaian tercatat pasti ya, itulah akuntansi pasti mencatatnya. Maka dari situ bisa kita hitung berapa pengeluaran total. Maka muncullah tetap penilaian persediaan akhir ya. Nah, ini hanya beberapa penilaian, cara-cara penilaian persediaan ya, dan berbagai cara, mungkin ada cara lain ya yang mungkin nanti di kesempatan lain kita akan dapati, mungkin akan berkembang terus karena memang sebetulnya sebuah perkembangan zaman pasti akan mempermudah biasanya ya, atau merubah beberapa pengukuran maupun penilaian cara-caranya ya, tapi tetap dalam suatu pembelajaran itu istilahnya tetap harus kita ikuti yang ada di buku ya. Nah, itu. Jadi di buku ini cuma dua dijelaskan ya, dua metode atau cara penilaian persediaan. Nah, ini ya, ini ada metode pencatatannya. Jadi kalau tadi penilaian, ini pencatatan ya, ini khusus memang di bagian akuntansi. Yang pertama ini namanya ada yang disebut metode perfektual ya. Nah, ini metode yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi berkelanjutan ya. Ini berkelanjutan, ini yang saya katakan tadi ya. Jadi ada beberapa bukti dikumpulkan sehingga itu akan menjadi total pengurangan persediaan. Nah, itu ya. Jadi saya tekankan di sini bahwa memang setiap transaksi yang terjadi dalam suatu instansi itu tetap harus dicatat dengan serinci-rincinya ya. Supaya apa? Ketika dipakai metode perfektual tetap sama hasilnya dengan dipakai metode periodik ya, di mana perfektual ini mengandalkan pencatatan lengkapnya ya. Sedangkan metode periodik di sini ini persediaan itu akan dia nilai nanti di akhir periode, di mana ketika perhitungan fisik atau sisa, berapa sisanya. Maka sisa tersebut pasti akan ada selisih dengan persediaan awal, maka itulah yang dijadikan dasar untuk mengambil berapa jumlah persediaan yang terpakai. Ya, jadi ada dua cara. Memang cara yang kedua ini lebih mudah, tapi cara yang pertama ini ya, yang perfektual ini lebih, istilahnya lebih terperinci ya, bisa lebih dipercaya. Walaupun yang ini bisa juga dipercaya, kenapa? Karena pasti akan didukung oleh bukti-bukti yang ada seperti di perfektual. Jadi yang mana-mana dipakai selama caranya memang benar, maka ya hasilnya pasti akan sama. Sama kayak tadi ya, metode aset dan persediaan. Ini juga ada berhubungan dengan di sini ya. Nah, itu. Lalu yang kelima, di sini dijelaskan ya, dipaparkan dokumen-dokumen atau pihak-pihak yang terkait ya. Jadi yang pertama, dokumen yang digunakan. Ini kurang lebih untuk mengakui persediaan tersebut ya, atau agar supaya kalau dalam akuntansi itu bisa dipercaya itu transaksi. Yang pertama, bukti belanja, tentunya ini sudah jelas ya. Bukti acara serah terima barang ini pindah tangannya ya. Ini ya. Jadi setelah diberi, ada yang terima. Inilah yang terima ini harus ada buktinya ya, siapa yang terima. Lalu ada di sini berita acara pemeriksaan persediaan. Ini juga harus di yang menerima tadi itu harus membuat sebuah catatan bahwa apa-apa yang dia terima ya, jangan sampai yang dia terima itu ya tidak sesuai dengan, misalkan diperiksa nanti dengan apa yang ada di bukti belanja ya. Jadi siapa yang menerima dan siapa yang memeriksa, menghitungnya, ini harus sinkron ini ya, sampai ke buktinya. Jangan sampai bukti lain yang terima juga orang lain, akhirnya yang periksa orang lain, ini juga berbahaya ya. Jadi harus memang di sini butuhnya ketelitian dan kehati-hatian. Lalu tentunya di sini kalau ada dari pihak yang ketiga atau bantuan misalkan, itu harusnya ada surat permintaan pembayaran langsung ya. Ini biasanya ini dibayar oleh pihak ketiga atau mungkin langsung transfer langsung ya. Nah, di sini pembayaran langsung itu maksudnya transfer langsung. Jadi barangnya yang dia terima dia tidak perlu ada bukti. Kenapa? Bukti belanja maksudnya ya, karena bukan dia yang belanja ya, tapi tetap ada suratnya. Surat inilah menjadi dasar dia menentukan
bahwa transaksi tersebut sah ya. Yang kedua di sini pihak yang terkait dalam akuntansi persediaan. Jadi siapa-siapa yang istilahnya berkepentingan di dalam transaksi ataupun dokumen-dokumen dan lain sebagainya ya, khusus di persediaan akuntansi pemerintah. Yang pertama bendahara barang dan pengurus barang. Jadi dua ini ya, kenapa ini terkait karena memang mereka yang menyediakan atau mempersiapkan bukti belanja persediaan dan apa-apa yang harus belanja. Jadi bisa saja mereka juga yang belanja ya. Bendahara pengeluaran karena dia yang mengeluarkan uang untuk membayar persediaan ini ya. Pejabat pelaksana ini sebagai pengawas ya. Jadi dia harus tahu juga ya. Lalu di sini pejabat penatasan keuangan SKPD. Karena ini berhubungan dengan pemerintah, maka banyak pihak yang terkait ya. Bisa saja pihak-pihak lain juga tetap terkait, tapi di buku ini dia fokuskan pada 4 pihak ini ya. Nah, itu. Jadi kita berfokus pada apa yang dijelaskan di buku ya. Jadi adapun yang lain bisa saja ya, bisa saja. Kenapa? Karena saya katakan lagi bisa jadi apa yang dipaparkan di buku ini di lapangan lain juga ya. Itu. Karena bisa apa yang di lapangan itu biasanya menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Bisa saja di buku ini dijelaskan keadaan-keadaan normal atau pihak-pihak yang terkait ini adalah pihak-pihak yang mungkin normal-normal saja ya. Itu. Nah, ini ya, ini yang ke-6 atau yang terakhir. Nah, di sini bisa kita perhatikan ya, kita perhatikan di sini ketika disajikan dalam neraca atau catatan asal laporan keuangan bagaimana posisinya, maka sekali lagi ya kita kembali kepada pelajaran-pelajaran sebelumnya yang sering kami jelaskan itu ya, bahwa ketika di akuntansi itu transaksi tersebut diakui sebagai aset, maka dia seharusnya paling atas ya, selalu begitu, paling atas dan biasanya sebelah kanan ya. Nah, itu kalau memakai neraca model yang terbagi dua ya, 2 kolom antara debit dan kredit ya. Jadi aset sebelah kiri ya, modal atau modal dan hutang itu sebelah kanan atau kewajibannya itu sebelah kanan. Aset itu sebelah kiri. Selalu sebetulnya aset dan belanja ya. Maka karena ini termasuk aset, maka dia ada di bagian atas, terlebih dia adalah aset lancar. Nah, di sini coba perhatikan ya, ada kas yang kemarin kita pelajari kan. Poin yang pertama itu kas, poin yang kedua itu piutang ya, poin yang ketiga itu adalah persediaan ya. Nah, itu. Nah, ya jadi mungkin inilah apa yang dapat kita paparkan pada kesempatan kali ini ya. Lebih dan kurangnya ya mohon dimaafkan. Sebelum kita akhiri ya, sebelum kami akhiri ya, kami berpesan bahwa selalu ya jangan bosan-bosan untuk belajar dan terus belajar memperbaharui, upgrade ya, up to date ya terhadap informasi-informasi yang berhubungan dengan pelajaran. Apalagi ini berhubungan dengan pemerintah ya. Bisa saja apa yang kami sampaikan di video ini itu berbeda dengan apa yang ada di lapangan. Bisa saja ya. Kenapa? Karena saking rumitnya ya, kompleks dalam pemerintahan itu sendiri, sehingga ada beberapa faktor yang mungkin saja menyebabkan apa yang kita pelajari terkadang meleset jauh dengan apa yang terjadi di lapangan ya. Karena memang seperti itu, seperti itulah ilmu ya. Kalau dipraktikkan mungkin ilmunya sama, tapi ketika prakteknya dia mungkin berbeda ya. Maka mau tidak mau ketika kita menginginkan hasil yang baik, maka kita harus mengikuti cara yang baik ya. Jadi gunanya kita mempelajari ilmu supaya kita tahu mana yang pas, mana yang tidak ya. Tapi bukan berarti semua ilmu tersebut dapat kita praktikkan di lapangan ya. Jadi itu ya, cukup sekian mungkin pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan ya di komentar atau hubungi kami lewat WA, silahkan. Kami akan siap untuk mencari jawaban ketika kami mampu. Mungkin sekian dari kami ya, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.